Bacaan pertama. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya, Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya, lo apa? Bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya, lo apa? Bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya, lo apa? Bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah, Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Bersyeba, bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya, kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka, berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit. Dan mengusir banyak setan, ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea.
dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, setiap umat Kristiani tahu bahwa Yesus adalah Sang Penyembuh segala macam penyakit. Namun terkadang kita lupa tatkala sedang menderita penyakit. Berapa banyak orang yang mencari kesembuhan sakitnya melalui dukun atau orang pintar. Katanya punya ilmu sakti yang sanggup menyembuhkan penyakit. Jika Anda umat Kristiani, pergi ke orang pintar untuk sembuhkan sakit Anda, maka sia-sia iman percayamu kepada Yesus. Biasanya sakit kanker atau sakit parah lainnya yang membuat iman jadi goyah. Lalu mudah percaya kepada orang pintar karena mau cepat sembuh. Berdoa seringkali butuh proses dan waktu yang lama, sehingga mereka memilih cara cepat dengan pergi ke orang pintar yang terkenal sembuhkan banyak penyakit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, inilah ujian iman yang harus dihadapi dengan tenang agar tidak mudah goyah. Sebab kita mesti teguh beriman kepada Yesus dan percaya akan ditolong Yesus. Bapak, Ibu, mari kita baca 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, bacaan Injil hari ini sangat jelas berbicara tentang Yesus sembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang sakit lainnya. Yesus bukan hanya menyembuhkan sakit jasmani, tetapi sakit rohani juga, di mana Yesus beritakan kabar sukacita Injil agar mereka bertobat dan sadar diri untuk hidup seturut kehendak Allah. Bapak, Ibu, mari kita baca Markus pasal 1 ayat 39. Lalu, pergilah Yesus ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Menjadi tugas kita untuk beritakan Injil agar mereka percaya kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan dan yang mengasihi mereka juga. Seperti Samuel dipanggil Allah menjadi nabi bagi bangsa Israel, karena Samuel mendengarkan Allah. Mari kita baca kembali 1 Samuel pasal 3 ayat 19-20. Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka, tahulah seluruh Israel dari dan sampai Bersyeba, bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Mendengarkan firman Allah merupakan makanan rohani agar iman seseorang semakin bertumbuh dan menjadi kuat agar sanggup menghadapi tantangan dan rintangan hidup. Dengan iman yang kuat, maka rohani kuat, dan dengan rohani kuat, maka jiwa kita sehat, dan dengan jiwa sehat, maka tubuh kita juga sehat. Seringkali tubuh sakit disebabkan jiwanya sakit, sehingga tidak heran pola hidup dan pola makan, pola tidur terganggu, dan akibatnya tubuh menjadi sakit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, hanya datang kepada Yesus, maka segala sakit tubuh jasmani, jiwa, dan rohani akan disembuhkan oleh-Nya. Asalkan kita yakin dan percaya kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia
dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami, yang bersama Dikau, dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa, dalam nama Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan dan merenungkan Firman Allah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.